Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan pajak di podcast Ngerujak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, ngerumpi seputar pajak. Hari Selasa ujian fisika, hari Rabu waktunya kimia. Kawan pajak gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Ya, kawan pajak semua, sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid telah berlalu. Namun efek atau dampaknya secara ekonomi masih bisa dirasakan di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor properti. Oleh karena itu, dari sejak 2021 lalu, pemerintah terus mendorong pemulihan sektor tersebut dengan cara memberikan stimulus, salah satunya berupa insentif perpajakan di bidang properti, termasuk insentif melalui satu PMK, Peraturan Menteri Keuangan yang baru saja terbit, yaitu PMK nomor 120 tahun 2023. Nah, seperti apa sih isi PMK-nya? Nah, senang sekali sudah hadir bersama saya dua orang narasumber fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, Mbak Dita dan Mas Sigit. Ya, selamat datang Mbak, Mas. Gimana kabarnya? Makasih, baik Mbak Putri. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak ya, Mas ya telah berkenan hadir. Aku langsung aja ya Mbak dan Mas. Nah, ini kan PMK 120 tahun 2023 ini terbit di 21 November lalu ya, terbit dan diundangkan serta mulai berlakunya di November 2023. Nah, secara garis besar PMK ini mengatur tentang apa saja Mbak poin-poin? Boleh Mbak Dita dulu. Oke, jadi sesuai judulnya kan PMK 120 tahun 2023 ini kan tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung oleh pemerintah tahun anggaran 2023. Nah, jadi pemerintah itu memberikan fasilitas untuk mendorong seperti kata tadi Mbak Putri ya, mendorong daya beli masyarakat untuk pembelian aset properti. Nah, yang diatur tuh antara lain PPN yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP itu atas rumah tapak dan rumah susun itu seperti apa. Lalu yang kedua yaitu kriteria rumah tapak dan rumah susun yang mendapatkan fasilitas PMK 120 tahun 2023 ini. Lalu yang ketiga dasar pengenaan pajak atas PPN DTP. Lalu yang keempat kewajiban PKP penjual rumah tapak dan rumah susun. Lalu yang terakhir yaitu kondisi yang nanti tidak mendapatkan fasilitas DTP ini. Seperti itu Mbak Putri. Berarti cakupan PMK ini cukup banyak ya kawan pajak ya, tadi ada beberapa poin, nanti kita coba bedah ya satu per satu. Betul. Nah tadi kan utamanya adalah pemerintah mencoba memberikan fasilitas nih ya Mbak, fasilitas perpajakan berupa PPN-nya ditanggung sama pemerintah gitu ya. Betul. Jadi pembeli bisa nggak usah bayar PPN gitu ya dalam pembelian propertinya. Nah si PPN yang ditanggung pemerintah ini tuh atas penyerahan apa saja dan untuk masa pajak berapa aja gitu? Mungkin boleh gantian Mas gitu ya. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi untuk PPN ditanggung pemerintah ini, PMK 120 tahun 2023 ini itu hanya untuk penyerahan masa pajak November dan Desember. Masa pajak November Desember 2023. 2023 betul. Ya. Kemudian apa saja nih penyerahan yang ditanggung pemerintah gitu. PPN ditanggung pemerintah itu penyerahan atas rumah tapak, kemudian satuan rumah susun, satuannya gitu ya, sama termasuk di situ juga ruko, Rumah gitu. toko. rumah dan toko serta rumah dan kantor gitu. Itu termasuk di situ. Jadi rumah tapak yang kemudian rumah tapak gitu ya istilahnya. Menapak. Di tanah ya napak. Nah iya istilahnya gitu. Kemudian rumah susun ya, rumah bertingkat itu kan dijual satuan gitu ya. Sama satu lagi rumah yang gabung dengan toko dan rumah yang gabung dengan kantor itu masuk. Tapi hanya untuk pembayaran masa November dan Desember. Kalau lunas di November dan Desember ya seutuhnya ditanggung pemerintah. Tapi kalau dia sifatnya cicilan, ya otomatis hanya atas cicilan yang November dan Desember, seperti itu. Berarti apartemen juga bisa ya per pintunya itu ya, satuan rumah susun itu berarti kan iya termasuk. Ya termasuk ya apartemen. Apartemen juga termasuk. Oke. Iya. Nah kalau
tadi Mas Sigit menyinggung mengenai PPN yang ditanggung pemerintahnya itu di masa November dan Desember Betul. 2023 ya. 2023. Berarti di tahun ini November Desember. Kalau serah terima rumahnya sendiri ternyata bukan di November Desember 2023 ini, itu gimana nih? Nah ini Oh itu. Mbak Dita. Jadi DTP ini kan terjadi pada saat DTP PPN ini terjadi Ya. pada saat ditandatanganinya akte jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris. Secara nyata dilakukan penyerahan hak untuk menguasai atau menggunakan ya. Dan itu harus dibuktikan dengan dibuatkan berita acara serah terima sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi penyerahannya masih dikasih waktu tuh antara periode 1 November sampai dengan 31 Desember 2024. Oh gitu. Tuh. Jadi penyerahannya itu atau berita acara serah Berita acara terimanya serah ya, terima maksudnya, BAST-nya itu masih dikasih waktu ya dari Iya. 1 November 2023 ini sampai 31 Desember 2024. Oh, akhir tahun depan ya, Mbak, betul, ya? Oh gitu. Jadi kalau misalnya saya nih beli rumah gitu ya, terus saya udah bayar cash nih lunas di Desember 2023 ini. Amin ya, semoga ada rezeki. Nah, tapi saya baru serah terima rumahnya itu di Maret 2024 gitu. Nah, itu Masih berarti bisa. masih Kan dapat paling DTP-nya. lambat 31 Desember ya. baik. Pokoknya kalau diserahkannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2024 baru yang nggak bisa pakai fasilitas ini ya Mbak Oh Putri. iya, berarti itu nggak bisa memanfaatkan PMK ini ya PMK Mbak ini, ya. betul. Baik. Nah, tadi kan Mbak Dita bilang bukti serah terimanya itu BAST. BAST. Berita acara serah terima. Nah, itu perlu didaftarkankah atau bagaimana Mbak? BAST? Jadi ya tadi kan dibuatkan berita acara serah terima ya oleh pengusaha developer itu harus didaftarkan di aplikasi Sikumbang Tapera. Sistem Untuk pengembang kali ya Mbak, itu sistem berarti ya? aplikasi Perusahaan kumpulan pengembang. Oh, oke. Ya, aplikasi kumpulan pengembang. Jadi dan itu harus didaftarkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima. Oh, gitu ya. Heeh. Aplikasinya itu berarti punyanya Kementerian PUPR PUPR ya Mbak ya. Oh, betul. mirip kayak insentif Covid yang lalu juga ya, ada yang PPN DTP menggunakan aplikasi Sikumbang. Nah, kawan pajak yang memang merupakan PKP properti atau developer ya, pasti udah nggak asing sih ya sama aplikasi Harusnya itu ya, harusnya ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan yang bisa memanfaatkan DTP ini rumah tapak, rumah susun gitu ya. Nah, itu ada kriterianya nggak Mas Sigit? Kriteria rumah yang bisa memanfaatkan fasilitas PMK ini? Ya, jadi yang dapat itu kan tadi rumah susun, rumah tapak, rumah kantor, kemudian rumah Toko ya. toko gitu. Tapi kalau toko saja kan enggak ya. Toko saja enggak, kemudian kantor aja juga enggak, gitu. Kantor terus minta dapat fasilitas gitu. Nah, 4 tadi itu tetap harus ada tambahan kriterianya gitu ya memang ya. Okay. Ada tambahan kriterianya, setidaknya itu ada 5 kriteria. Yang pertama adalah memiliki kode identitas rumah ya. Kode identitas rumah itu didapat dari Sikumbang yang tadi dibilang sama aplikasi itu. ya. Jadi kode identitas rumah itu harus diperoleh dari Sikumbang, sistem informasi kumpulan pengembang. Jadi namanya Sikumbang, nanti developer sudah tahu kan pasti itu, nanti didaftarkan dulu, nanti dapat kodenya. Nah, kodenya itu nanti kan developer menerbitkan faktur. Ya. Nah, di faktur itu harus dicantumkan dicantumkan rumah ini dengan kode identitas rumah sekian. Iya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harga jualnya maksimal itu 5 miliar. Mungkin kalau di Jakarta kan banyak yang di atas itu ya. Banyak sekali yang di atas itu. Kalau di daerah-daerah ini kan berlaku untuk semua. Kalau di daerah-daerah mungkin masih banyak yang di bawah 5 miliar gitu ya. Kemudian kriteria yang ketiga itu adalah diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember 2024. Seperti akhir tadi tahun depan.
ya seperti yang tadi Mbak Dita sampaikan gitu kan, serahkan secara fisik, terus dibuatkan BAST gitu kan, BAST-nya kemudian direkam juga di Sikumpang. Itu yang keempat, diserahkan secara fisik paling lambat 31 Desember. Kemudian maaf yang ketiga tadi ya, sekarang yang keempat baru. Ini rumah baru. Ya harus rumah baru. Kalau dia sudah rumah lama, direnov atau apapun itu tidak bisa. Jadi benar-benar rumah baru. Nah itu baru boleh gitu. Kalau misalnya tadinya ada rumah dirobohkan, semuanya dibangun baru itu oke. Tapi kalau renovasi tentunya tidak gitu kan. Kemudian yang kelima, PPN DTP ini diberikan maksimal itu 1 unit rumah untuk satu orang. Gitu. Jadi misalnya Mbak Putri atau Mbak Dita nih punya duit banyak gitu. Terus beli rumahnya lebih dari satu ya, yang dapat fasilitas hanya satu. Cuma satu seperti itu, satu orang, 1 unit rumah, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka 1 tahun. Itu nanti 1 tahun dijual kembali plus PPN ya. Nyari untung ya itu. Iya, ini kan dalam rangka pemerintah untuk menggiatkan kembali ya, menggiatkan kembali perekonomian. Seperti itu Mbak, ada 5 tadi. Oke, baik. Jadi gitu ya kawan pajak, 1 rumah untuk 1 NIK mungkin ya, 1 pembeli. Nah, ada yang nanya nih Mas kemarin, saya lihat juga ya Mbak, di Twitter itu ada yang nanya, kalau sebelumnya pernah memanfaatkan insentif PPN juga, tapi berdasarkan PMK yang dulu-dulu waktu COVID contohnya ya. Nah itu masih bisa nggak sih beli rumah lagi tapi masih bisa dapat PMK 120 ini gitu, itu bisa? Masih bisa kok. Jadi kawan pajak kalau sudah pernah memanfaatkan insentif sebelumnya, jangan khawatir, masih bisa memanfaatkan insentif PPN DTP PMK 120 2023 ini. Berarti memang ini fasilitas yang baru gitu ya Mbak ya, semua bisa memanfaatkan. Masih bisa. Baik, oke. Kemudian kalau PPN ya Mas ya, tadi Mas Sigit sempat menyinggung harga jualnya maksimal 5 miliar. Tapi saya juga lihat nih di beberapa artikel ada yang bilang 2 miliar. Nah itu dasar pengenaan pajak atau DPP-nya itu yang benar yang mana Mas? Nah gini, memang di aturan pemerintah ini harga jual maksimal 5 miliar. Tapi yang dapat DPP hanya sampai dengan 2 miliar. Gitu. Jadi misalnya Mbak Putri beli rumah harganya 6 miliar misalnya, harga atau totalnya berarti 6 miliar. Harga totalnya 7 miliar. 7 miliar atau 6 miliar gitu ya. Di atas 5 miliar. Itu tidak dapat fasilitas ini sama sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya harganya 4 miliar nih. Harganya 4 miliar. Yang 2 miliar dapat fasilitas PPN DTP. Tapi yang 2 miliar sisanya itu tidak. Gitu. Nah, kalau belinya harga 2 miliar ya sudah full dapat DTP. Gitu. Seperti itu. Itu ya kawan pajak. Jadi batasan yang ditanggung pemerintah PPN-nya itu hanya sampai DPP 2 miliar rupiah gitu ya. Nah, terus ada juga nih Mas dan Mbak pertanyaan, waduh saya baru tahu nih ada PMK ini gitu ya. Kemarin saya udah nyicil sebelum November 2023 gitu. Nah itu masih bisa dapat DTP nggak sih Mbak? Udah nyicil sebelum November 2023 ya? Jadi yang untuk PMK ini kan diatur, jadi pembayaran pertama itu pembayaran DP atau cicilannya itu harus mulai sejak 1 September 2023 Mbak Putri. Jadi kalau contohnya dia beli AC terus udah ngangsur atau DP di bulan Agustus 2023 ya. Berarti nanti atas angsuran di November Desember walaupun masih ada tetap tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Oh, karena bayarnya sebelum 1 September. Iya. Jadi mulai paling cepat 1 September 2023. Nah, kecuali dia atau saya ya beli rumah nih, terus saya baru bayar DP di bulan September. Nah, itu atas angsuran saya di November dan Desember nanti bisa dapat fasilitas PPN. Fasilitas ya. Berarti untuk PPN DTP ini walaupun misalnya saya udah bayar
sebelum November gitu ya, tapi batasnya 1 September September mundurnya ya. iya. Mundurnya cuma sampai 1 September. Nah, tetap PPN yang ditanggung pemerintahnya itu hanya yang di masa November dan Desember 2023. Kemudian terkait dengan dasar pengenaan pajaknya ya, Mas Sigit tadi sempat menjelaskan DPP yang ditanggung pemerintah itu hanya sampai 2 miliar. Nah, untuk tarifnya sendiri, tarif PPN yang ditanggung pemerintahnya itu seperti apa, Mas? Nah ini ya. Jadi tadi kan pertama di kriteria penjualan sampai 5 miliar. Ya. Kemudian DPP yang DTP, DPP yang DTP. DPP itu dasar pengenaan pajak, DTP itu ditanggung pemerintah ya kawan pajak ya. Takutnya ada kawan pajak yang DTP, DPP yang DTP itu sampai dengan 2 miliar saja ya kan. 2 miliar. Jadi 5, 2 nih angka cantik, angka yang harus dihafalin nih. 5, 2. Kemudian 52 ini masih ada kriteria tambahan lagi gitu tarifnya. DPP-nya. Kalau BAST-nya dari 1 November sampai dengan 30 Juni 2024 gitu ya. 1 November 2023. Iya, sorry, kurang. 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024. Ya. Itu bisa penuh 2 miliar atau 100% DPP. Sampai dengan 2 miliar. Berarti 100% DPP sampai dengan 2 miliar. Maksimal PPN-nya berarti 220 juta ya. Maksimal PPN DTP-nya gitu. Maksudnya kawan pajak bisa dapat potongan maksimal 220 juta. Kalau BAST-nya dari 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 gitu ya. Nah, kan tadi rentang BAST sebenarnya sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, yang mulai 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 ini hanya 50% dari DPP maksimal 2 miliar tadi. Jadi artinya hanya bisa maksimal dapat potongan PPN itu 110 juta gitu. Karena dia hanya 1 miliar saja maksimal gitu. Ya kalau nilai belinya itu misalnya 1,5 miliar ya hanya 7,5 miliar saja yang dapat fasilitas DTP gitu. Bukan kemudian 1,5 miliar dapat fasilitas 1 miliar enggak gitu, tapi 50% dari harga jual maksimal itu berapa? 1 miliar gitu, atau 50%-nya dari 2 miliar gitu. Oke, jadi begitu ya kawan pajak, bisa berbeda ya berarti jumlah PPN ditanggung pemerintahnya tergantung kapan BAST-nya diserahkan. Serah terimanya serah terima dilakukan yang dibuktikan dengan BAST gitu ya. Dan juga ini Mbak Putri nambah. Jadi ini pun untuk aturan PMK 120 ini hanya untuk pembayaran, tadi mengulang lagi, pembayaran yang dilakukan di masa November Desember 2023. Jadi bisa saja nih kawan pajak developer merencanakan buat BAST 1 Mei 2024 gitu misalnya gitu. Baru jadi rumahnya ternyata mundur gitu. Ya otomatis ada ini harus ada PPN yang ditambah lagi gitu. Mundurnya mungkin setelah lewat 31 Desember 2024 ya. Kalau misalnya harga rumah pas 2 miliar misalnya gitu kan. Kan BAST direncanakan sampai dengan 30 Juni 2024 gitu kan. Jadi nah, ternyata si developer mundur penyerahannya lewat dari Juni ya. Lewat dari Juni. Nah, berarti kan padahal dia sudah dapat DTP-nya 100%. 220 juta gitu kan. Nah, itu harus direvisi itu faktur pajaknya. Harus bayar lagi
senilai kurangnya. Karena cuma dapatnya jadi 50% ya Mas ya. Betul, karena dapatnya jadi 50%. Jadi harus ada pembayaran PPN sebesar 110 juta kalau kasusnya benar-benar harga harganya 2 miliar tadi gitu. Oke, jadi berarti ada mekanisme penggantian faktur ya. Ada. Kalau BAST-nya itu mundur nggak sesuai perkiraan awal. Nah, Betul. berarti untuk pembuatan faktur pajaknya sendiri nih Mas, pakai kode apa dan gimana tuh cara bikin fakturnya? Nah gini, Hmm. agak ini sih memang Agak Agak- rumit ya. agak rumit betul. Jadi itu sebenarnya diatur secara jelas di pasal 8 ya. Pasal 8 PMK 120 Mm-mm. tahun 2023 ini. Yang pertama itu intinya harus sesuai kriteria ya, harus sesuai kriteria di PMK ini. Kemudian yang kedua, kode fakturnya itu kalau yang DTP itu 07 gitu. Tapi ini dipastikan juga karena kan fakturnya sekarang ya dibuatnya ya. Faktur sekarang dibuatnya. Itu pastikan rencana BAST-nya kapan gitu. Rencana BAST-nya karena kan berpengaruh tadi kan di situ. Tarifnya ya. Betul. Kalau BAST-nya 100%, rencananya 100% itu masih di rentang 1 November sampai 30 Juni 2024. 1 Novembernya 2023, 30 Juni 2024. Kemudian harga jualnya sampai dengan 2 miliar. Itu nanti buat 2 faktur. Gitu. Tetap dibuat 2 faktur, kodenya 07 dua-duanya. Dua-duanya 07, dua-duanya DTP. Masing-masing nilainya adalah 50% dari DPP. Misalnya pas harganya 2 miliar berarti satu faktur 07 senilai berapa? 1 miliar. Satu faktur 07 senilai 1 1 miliar. miliar. Ini untuk jaga-jaga kalau ternyata mundur gitu kan. Jadi membuat faktur penggantinya itu lebih gampang gitu, seperti itu. Itu kalau misalnya harga jualnya itu lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar kan masih dapat itu. Itu nanti buat 3 faktur padahal satu transaksi itu ya. Buat 3 faktur. Nah, 2 faktur itu kode 07 sama seperti yang tadi sampai dengan 2 miliar. Nilai DPP-nya 50% dari 2 miliar. Kemudian satu faktur kode 01. Nilainya selisihnya dari harga jual tadi. Harga jual kurangi 2 miliar. Nah, itu kode faktur 01. Artinya kode faktur 01 harus dibayar gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau BAST-nya itu 50%. Artinya BAST-nya itu 1 Juli ya. BAST-nya itu 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Itu gimana Mbak Dita? Tarifnya 50%. Tarifnya 50%. Terus buat fakturnya itu berarti satu faktur 07-nya cuma 1 ya kan? Cuma 1 karena senilai 50% dari DPP sampai dengan 2M ya. Sampai dengan 2 miliar. Kemudian yang satu faktur lagi itu kode 01 senilai 50% dari DPP kalau harga jualnya sampai dengan 2 miliar gitu. Kalau harga jual sampai dengan 2 miliar, kemudian BAST 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Itu cuma buat 2 faktur gitu. Seperti yang tadi juga kan kalau sampai dengan 2 miliar 2 faktur ya. Sama gitu. Itu nanti yang satu 50% kode 07, yang satu 01 50% DPP juga. Kalau tadi kan yang awal sama-sama 07, buat 07 tapi 2 gitu. Kalau ini satunya langsung 01 karena kita sudah memprediksikan BAST-nya pasti lewat dari 30 Juni gitu.
Nah, kalau dia itu DPP-nya harganya itu di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Itu nilainya fakturnya itu sampai 3. Fakturnya 3. Ya, seperti yang tadi itu. Pusing nggak sih? Gimana kawan banyak udah pusing belum? Ya ini buat gambaran aja lah ya. Buat gambaran nanti fakturnya itu 3. Fakturnya 3 sama lah, mirip-mirip sebenarnya sama yang tadi. Yang 50% kode 50% dari 2 miliar itu kode 07. Ya. Kemudian 50% dari 2 miliar itu kode 01. Kemudian sisanya itu 01 lagi 01, ya Mas? Iya. Nah, kalau harga jualnya itu ya, harga jualnya misalnya sampai dengan 5 miliar 4 nih. miliar lah, 4M gitu. Ya, kalau harga jualnya misalnya 4M. 4M. Harga jualnya misalnya 4M, buat fakturnya 3. Ya. Kodenya 01 sama 07 tetap. Ya. Yang 07 itu senilai 50% dari 2 miliar. 2 miliar. Kemudian buat kode 01 senilai 50% dari 2 miliar. Terus buat kode 01 lagi senilai 2 miliar. karena tadi nilainya 4 miliar gitu. Nilai yang lebih dari 2M tadi ya. Betul, seperti itu kawan pajak. Ya, jadi gitu ya kawan pajak, memang agak rumit ya kalau kita bahas satu persatu. Nah, sebenarnya tujuannya dibuat teknis yang agak rumit seperti ini supaya memberikan mengakomodasi ya, untuk mengakomodasi jika BAST-nya itu tidak sesuai dengan jadwal awal gitu ya. Jadi supaya PKP developer bisa melakukan penggantian faktur. Nah, lalu ada juga nih Mbak dan Mas pertanyaan, nanti kan bikin fakturnya 07 itu kan kalau di aplikasi e-faktur desktop ada kodenya ya biasanya ya, ditanggung pemerintah berdasarkan pilihan yang banyak itu. Nah, itu gimana tuh teknisnya di aplikasi? Itu ada namanya sinkronisasi kode cap ya. Oh ya. Sinkronisasi kode cap itu ada di menu di e-faktur desktop ya. Di e-faktur desktop itu ada menu referensi. Nah, di referensi itu ada klik sinkronisasi kode cap. Nanti dia akan minta captcha. Kemudian ketika ditanya password, masukkan password Enova. Kemudian klik submit. Terus kalau nanti dia minta validasi gitu, tinggal klik validate gitu. Oh iya. Ya, pastikan itu aplikasi fakturnya yang biasa digunakan gitu. Dan sertifikat elektroniknya juga masih aktif gitu. Berlaku ya. Kalau tidak berlaku nanti pas sinkronisasi nggak muncul kode cap yang baru ini. Oke. Jadi kawan pajak PKP developer pastikan sertifikat elektroniknya masih berlaku ya. Berlakunya tiap sepanjang 2 tahun ya. Kita punya podcast juga ya tentang sertifikat elektronik, kawan pajak bisa cek. Oke. Terus ada juga nih Mas dan Mbak pertanyaan seputar pembelian properti itu kan nggak selalu cash ya. Ada yang belinya secara KPR gitu, kredit. Itu gimana perlakuannya? Apakah sama? Jadi sebenarnya sama aja ya Mbak Putri, pembelian cash ataupun KPR. Cuma bedanya kan kalau KPR itu kita beli nyicilnya ke bank, dan pengusaha developernya terima pembayarannya dari bank ya. Tapi tetap dapat fasilitas untuk angsuran yang masa November dan Desember sesuai dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh pengusaha developer dari banknya begitu Mbak Putri. Jadi sama ya pada dasarnya saja. Yang dilihat adalah pembayaran di November dan Desember 2023 gitu ya. Oke. Baik kawan pajak, Mbak dan Mas ada yang ingin ditambahkan lagi nggak ya? Ada nggak? Ya intinya kesimpulannya itu tadi kali Mbak Putri. Buat fakturnya bisa banyak. Iya. Benar. Satu transaksi ada 3. Jadi di November ini siap-siap nih kawan pajak. Terutama pengembang yang jatah nomor seri fakturnya tinggal dikit, langsung ajukan
Ambil dari Enova ya? Iya, Nomor ambil seri dari Enova faktur yang banyak, pajak. jangan sampai kehabisan gitu. Jangan sampai kehabisan nanti repot gitu. Terkendala untuk bikin faktur yang Betul. 2 atau 3 tadi ya? Iya, karena satu transaksi bisa lebih dari 3. Satu transaksi itu bisa 3 2 atau faktur 3. gitu. Baik. Oh iya, masih ada satu lagi nih kawan pajak. Kalau pengalaman dari insentif-insentif yang sebelumnya ya Mas ya, Iya, betul. yang memanfaatkan insentif itu wajib membuat laporan realisasi ya. Dulu ada tuh PPh 21, DTP juga ada. Nah, untuk PMK 120 ini sendiri laporan realisasinya seperti apa? Kan Mas Mbak. Nah, kalau PMK 120 ini laporan realisasinya relatif lebih mudah daripada yang sebelum-sebelumnya. Ya. Karena sebelumnya kan harus kita ke laman DJP online, di situ ada pelaporan realisasi gitu ya. Upload Excel apa gitu ya. Nah, kalau ini cukup dengan melaporkan SPT masa PPN gitu, tidak seperti yang lain gitu kan. Itu tapi ada ketentuannya, pelaporannya itu pelaporan baik normal ataupun pembetulan itu sampai dengan 31 Januari 2025. Batasnya ya, berarti Iya. maksimal cuma bisa melakukan laporan atau laporan normal atau pembetulan gitu ya Mas? Betul, Gitu ya? sampai Untuk dengan masa pajak November November dan dan Desember 2023. ya, artinya walaupun terlambat terbit sanksi 500.000 gitu kan, itu tetap masih bisa melaporkan dan dianggap sebagai realisasi selama dia lapor sampai dengan 31 Januari 2025 gitu. Kalau November kan harusnya November 2023 kan lapornya harusnya paling lambat 31 Desember 2023. Kemudian yang Desember 2023 kan maksimal 31 Januari 2024. Nah, ini itu kalau yang pas itu ya otomatis pasti diakui gitu kan. Tapi dikasih waktu lagi nih sampai dengan 31 Januari 2025 kalau masih lapor di sampai dengan tanggal itu masih diakui sebagai laporan realisasi. Kalau sudah lewat itu tidak gitu. Karena untuk mengakomodir juga yang faktur pajak pengganti ya Mas ya. Kalau BAST-nya mundur berarti kan akan melakukan penggantian faktur. Nah, itu harus dilaporkan di pembetulan gitu ya. Nah, itu pembetulannya ditunggu sampai 31 Januari 2025. Baik. Gitu. Ya, kawan pajak, nanti kalau misalnya masih bingung gimana cara bikin fakturnya, minta nomor serinya, kawan pajak bisa konsultasi ya. Kita ada helpdesk dan juga bisa melalui WA gitu ya. Nomor WA-nya ada di Instagram kami @pajakpasarminggu. Oke, sepertinya sudah lengkap ya untuk penjelasan tentang PMK 120 ini. Semoga bisa bermanfaat, menambah pengetahuan perpajakan kita semua. Terima kasih Mbak Dita dan Mas Sigit telah meluangkan waktunya. Kawan pajak jangan lupa untuk like, subscribe ya ke channel YouTube kami. Dan terima kasih telah menyaksikan podcast Ngerumpi seputar pajak. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.